Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai pendekatan dalam geografi. Sebelum itu saya mau nanya nih, bagaimana kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan bersemangat untuk belajar. Baiklah, langsung saja. Kita akan membahas materi yang pertama, yaitu pendekatan ke ruangan. Dalam pendekatan ke ruangan, kita akan mempelajari mengenai perbedaan lokasi, jarak, distribusi, pola, dan juga interaksi antar fenomena di permukaan bumi. Dengan fokus utama adalah bagaimana ruang digunakan, mengapa suatu fenomena terjadi di suatu tempat, serta bagaimana lokasi mempengaruhi hubungan sosial ekonomi. Dalam konsep pendidikan IPS, pendekatan ke ruangan penting untuk menganalisis distribusi penduduk, fasilitas sosial, maupun aktivitas ekonomi. Kita ambil contoh, seperti di Kota Padang, distribusi minimarket seperti Budiman, Alfamart lebih terkonsentrasi di pusat kota dibanding di pinggiran, di mana menunjukkan pola lokasi strategis mengikuti kepadatan penduduk dan daya beli masyarakat. Pengamatan yang menitikberatkan pada fenomena geosfer dalam ruang mendekatkan pada keberadaan ruang, di mana elemen-elemen pembentuk ruang yaitu ada kenapakan titik, kenapakan garis, serta kenapakan bidang. Kedua, ada pendekatan ekologi. Adalah cara penyelidikan terhadap fenomena geosfer di wilayah tertentu, di mana fenomena sosial mencari hubungan dengan fenomena alam lain di wilayah yang sama. Pendekatan ekologi menekankan pada hubungan timbal balik manusia dengan lingkungan. Kita bisa lihat di pesisir Sumatera Barat, nelayan tradisional beralih dari perahu kecil ke kapal modern untuk beradaptasi dengan perubahan musim dan juga kondisi laut. Selanjutnya, kita akan membahas pendekatan kompleks wilayah. Dalam pendekatan ini, kita akan mengkaji suatu wilayah sebagai satu kesatuan yang kompleks dengan memperhatikan keterkaitan faktor fisik, sosial, ekonomi, budaya, dan juga politik. Analisis ini menekankan pada interdependensi antar wilayah dan perbedaan regional. Sebuah penyebaran fenomena dalam ruang, serta interaksi manusia dengan lingkungannya, berkaitan erat nih dengan potensi wilayah, serta informasi keruangan apa untuk penetapan strategi dan juga pembuatan kebijakan. Seperti adanya perkembangan pariwisata di Danau Toba mencerminkan pendekatan kompleks wilayah, di mana adanya aspek fisik yaitu danau vulkanik, ada aspek sosial yaitu budaya Batak, aspek ekonomi yaitu industri pariwisata, dan infrastruktur yaitu bandara, jalan raya, yang saling terkait dalam membentuk dinamika wilayah. Untuk memudahkan teman-teman memahami pendekatan dalam geografi, mari kita analisis kasus fenomena dengan 3 pendekatan geografi. Sebelum itu, saya akan menceritakan sebuah peristiwa besar di Sumatera Barat pada tahun 2009. Yaitu Sumatera Barat diguncang gempa hebat dengan kekuatan 7,6 skala Richter di lepas pantai Sumatera pukul 17:16 waktu Indonesia Barat. Peristiwa ini menyebabkan kerusakan parah di wilayah-wilayah Sumbar seperti di Padang Pariaman, Kota Padang, Kabupaten Pesisir Selatan, Kota Pariaman, Bukit Tinggi, dan wilayah sekitarnya. Menurut data Satkorlak PB, ada 1.117 orang tewas, 1.214 orang luka berat, 1.688 luka ringan, 1 orang hilang, dan 135.448 rumah rusak berat, 65.380 rumah rusak sedang, dan 78.604 rusak ringan. Mari kita analisis kasus fenomena ini dengan 3 pendekatan geografi. Yang pertama, kita akan analisis dengan pendekatan ke ruangan. Gempa yang terjadi pada 2009 di Sumatera Barat adalah akibat dari pergerakan 2 lempeng di kawasan Sumatera Barat yang bertumpukan, yaitu lempeng Hindia dan Asia, dan dipertemukan lempeng Eurasia Indo-Australia, serta pertemuan lempeng Patahan Mentawai. Pulau Sumatera, terutama Sumatera Barat, memang dikatakan sebagai pulau dengan rawan gempa.
Selanjutnya kita akan analisis dari pendekatan ekologi atau kelingkungan. Dalam pendekatan ini, kita akan terfokus pada interaksi manusia sebagai organisme hidup dengan lingkungan yang terkena dampak gempa, di mana masyarakat Sumatera Barat berdasarkan pengalaman sudah terbiasa dengan gempa-gempa kecil, namun tidak dengan kekuatan gempa 2009 silam, di mana menelan banyak korban. Dalam hal ini harus adanya perhatian dari pemerintah agar rakyat tanggap atas segala fenomena seperti simulasi penyelamatan diri, pemetaan jalur evakuasi, penyaluran bantuan yang merata, dan pembangunan kembali segala infrastruktur yang telah rusak. Yang terakhir yaitu analisis dari pendekatan kompleks wilayah. Dalam pendekatan ini akan adanya mempelajari fenomena berdasarkan hubungan aspek wilayah yang berkaitan dengan wilayah lainnya, serta pengamatan bagaimana persebaran gempa, dampaknya terhadap ekosistem, serta bagaimana gempa di suatu wilayah mempengaruhi wilayah lain. Upaya ini dilakukan untuk perencanaan mitigasi bencana yang komprehensif. Untuk meminimalkan dampak gempa di Kota Padang, perlu adanya pemerataan jalur evakuasi yang aman bagi korban, seperti pembuatan akses jalan yang lancar beserta jalur evakuasi, pembuatan bangunan sesuai aturan bahan baku, dan adanya pengetahuan mengenai penyelamatan diri serta penyelamatan orang di sekitar saat terjadinya gempa. Baiklah, sampai di sini dulu ya belajar hari ini. Jika ada salah dan janggal, mohon dimaafkan. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.